Purwodadi, Jawa Tengah, sekitaran tahun 2022. Mungkin sudah banyak kisah tentang keangkeran suatu jembatan. Dan hampir di setiap wilayah pastilah memiliki jembatan yang terkenal angker. Entah itu jembatan besar penghubung antar kota ataupun jembatan kecil penghubung antar desa. Entah kisah keangkeran itu diawali dari suatu peristiwa pembunuhan, korban kecelakaan, ataupun memang tumbal dari pembangunan jembatan tersebut. Tak jauh berbeda dengan jembatan yang ada di tempatku, di mana jembatan ini adalah penghubung antara jalan besar atau jalan utama dengan beberapa desa termasuk desaku sendiri. Akan tetapi, yang membedakan keangkeran jembatan di daerahku dengan jembatan di tempat lainnya adalah jika kebanyakan di daerah lain, jembatan yang baru saja dibangun sudah mulai nampak keanehan ataupun terjadi peristiwa ganjil. Berbeda dengan jembatan di tempatku. Jembatan ini sudah dibangun semenjak era kolonial Belanda. Akan tetapi, keangkerannya baru saja mulai muncul beberapa tahun terakhir. Di mana jembatan ini tidak hanya angker, akan tetapi banyak sekali menyimpan keganjilan yang menyebabkan seringnya terjadi suatu kecelakaan. Dan untuk kisah kali ini, aku pun tidak memfokuskan isi kisah ini tentang penampakan-penampakan yang terjadi di jembatan ini, melainkan beberapa peristiwa kecelakaan dengan keganjilannya. Dari beberapa peristiwa kecelakaan yang terjadi di jembatan ini, aku pun melihat sendiri secara langsung, bahkan di antara korbannya adalah tetangga, bahkan juga sahabatku sendiri. Hal itu berawal ketika ada dua orang pemuda yang sedang mengendarai sepeda motor secara berboncengan yang ingin menyalip kendaraan roda 4 yang berada di depannya. Entah bagaimana, ketika menyalip mobil tersebut, sepeda motor yang ditumpangi kedua pemuda itu tiba-tiba saja keluar dari aspal jalan dan menghantam salah satu pohon besar yang terletak di pinggir jalan. Karena saking kencangnya laju sepeda motor yang mereka kendarai dan kerasnya benturan, akhirnya menyebabkan seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor itu meninggal dunia di tempat. Sedangkan temannya yang membonceng masih selamat meskipun lukanya cukup parah. Dan sejak peristiwa itu, mulailah sering terjadi kecelakaan dan hampir di setiap tahun selalu ada saja korban yang meninggal dunia. Warga pun mulai heran dengan kecelakaan yang terus-menerus saja terjadi di area jembatan tersebut. Padahal jalan antar jembatan tersebut bisa dibilang cukup bagus. Ditambah lagi jalurnya pun lurus tanpa ada tikungan ataupun tanjakan. Dan yang membuat semakin warga heran adalah di mana semua korban yang meninggal dunia adalah anak laki-laki yang masih berjaka. Kisaran umur 16 sampai dengan 22 tahun. Dan lokasi kecelakaannya pun selalu di tempat yang sama, yaitu kisaran 7 meter sebelum memasuki jembatan. Sampai pada akhirnya, korban peristiwa kecelakaan yang keempatlah warga menemukan benda yang sudah diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan selama ini. Yang mana kebetulan kala itu aku sendiri baru pulang dari rumah temanku untuk membicarakan soal keberangkatan kerja esok. Sehingga tanpa sengaja aku pun melihat peristiwa itu. Sore itu ada pemuda yang hendak pulang ke rumahnya. Entah karena sedang terburu-buru, karena situasi gerimis, atau ada sebab lainnya. Dengan kecepatan tinggi, motor yang pemuda kendara itu pun tiba-tiba menghantam besi pembatas jembatan. Kerasnya suara benturan itu pun terdengar dengan jelas oleh beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi jembatan tersebut. Sontak, sore itu pun warga yang mendengar suara benturan keras langsung berhamburan keluar dari dalam rumah. Ya, untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dan setelah sampai di tempat kejadian, warga pun dikejutkan dengan apa yang sudah mereka lihat, di mana terlihat seorang pemuda yang tergeletak di tanggul sebelah jembatan dengan kondisi kepala yang sudah hancur. Wajah si pemuda yang tersisa separuh dan isi kepala yang berceceran. Sedangkan sepeda motor yang ia kendarai pun kondisinya tak kalah parahnya, di mana bagian depan motor tersebut hancur berantakan, bahkan blok mesin motor tersebut sampai pecah.
Melihat hal itu pun warga tidak ada yang berani untuk menolong si korban, yang akhirnya mereka pun melaporkannya ke kantor polisi. Sedangkan salah seorang warga yang mengetahui rumah korban pun lalu bergegas untuk memberitakan kepada keluarganya. Karena memang korban sendiri tinggal di desa yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi jembatan tersebut. Setibanya pihak kepolisian di lokasi kejadian, warga pun baru berani membantu mengevakuasi korban dan juga sepeda motor miliknya. Dikarenakan korban yang sudah meninggal dunia, keluarganya pun meminta untuk jenazah korban langsung dibawa pulang saja. Toh, mereka juga percaya kalau korban meninggal dunia murni karena kecelakaan. Setelah korban dibawa pulang, masih banyak warga yang berkumpul di tempat kejadian itu. Kala itu, ada dua orang kerabat korban yang masih berada di sana untuk mencari potongan tubuh korban. Yang mana ternyata salah satu jari tangan korban, yaitu jari kelingking, putus dan belum ditemukan. Warga yang masih ada di sana pun lalu ikut membantu untuk mencari. Dan di tengah-tengah pencarian itu, hujan yang awalnya hanya gerimis tiba-tiba turun dengan lebat. Di sini pun warga melihat keanehan, di mana bekas darah korban tidak hilang meskipun telah terguyur air hujan yang cukup deras. Bahkan tetesan darah yang jatuh ke aspal ketika jenazah hendak dimasukkan ke dalam mobil pun masih terlihat dengan sangat jelas. Padahal tumpahan oli sepeda motor korban saja langsung hilang begitu tersapu dengan air hujan. Bahkan ada seorang warga yang mencoba untuk menggosok-gosok bekas darah yang kala itu masih ada di aspal menggunakan sendal yang ia pakai. Akan tetapi tetap saja noda darah di aspal itu tidak bisa hilang. Keanehan pun kembali mereka temui, di mana salah satu warga yang ikut mencari potongan jari kelingking korban secara tidak sengaja menemukan sebuah bongkahan batu. Ya, bongkahan batu yang berbentuk bulat dengan ukiran seperti sisik ular berukuran sebesar bola sepak. Batu tersebut setengah terkubur dan berada di tanggul tepat di sebelah tiang jembatan. Akan tetapi, bukan hanya bentuknya dan ukirannya yang seperti sisik ular saja yang membuat warga heran. Batu itu tidak basah, meskipun tertimpa derasnya air hujan. Warga pun di sini saling bertanya, sejak kapan batu itu ada di sana? Sedangkan ada salah satu warga yang berkata kalau dia sering mengembala kambing di sini, tapi ia belum pernah melihat batu itu sebelumnya. Meskipun warga sendiri merasa ada yang aneh dengan batu tersebut, akan tetapi kala itu warga pun hanya membiarkan saja batu itu tetap berada di sana. Dan entah dari mana dan siapa orang yang pertama kali memberikan nama batu tersebut, yang pasti warga desa menyebutnya dengan sebutan batu kerok. Beberapa bulan pun berlalu. Setelah peristiwa sore itu, kembali terjadi lagi kecelakaan di lokasi yang sama, yang mana seorang ibu-ibu penjual sayur menyerempet seorang anak kecil yang kala itu sedang mengendarai sepeda. Meskipun si anak tidak sampai meninggal dunia, namun anak tersebut mengalami luka yang cukup serius sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Dan peristiwa kecelakaan di area jembatan itu pun kembali terjadi, lebih tepatnya setelah 1 tahun peristiwa kecelakaan si pemuda yang meninggal dunia. Yang mana kecelakaan kali ini menimpa 2 pelajar SMA laki-laki yang sedang berboncengan. Menurut beberapa warga dan juga beberapa pengendara yang lewat, kedua pemuda ini mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi namun masih di jalur yang semestinya, yaitu di sebelah kiri. Akan tetapi ketika hampir memasuki area jembatan, entah bagaimana sepeda motor yang dinaiki kedua pemuda itu pun tiba-tiba berpindah jalur ke sebelah kanan dan dengan keras menghantam sebuah truk yang kala itu sedang terparkir di seberang kanan jalan. Karena luka yang dialaminya sangat parah, kedua korban pun langsung meninggal dunia di tempat kejadian. Warga yang terkejut melihat peristiwa itu pun saling bertanya, kenapa tiba-tiba motor yang kedua pemuda tadi kendarai ini bisa berpindah jalur, sedangkan warga yang kebetulan berada di sana dan pengendara motor lain yang ada di belakang kedua korban tersebut melihat dengan jelas kalau sepeda motor yang kedua pemuda tadi kendarai tidak sedang menyalip kendaraan lain. Dan tidak ada lubang juga di jalanan tersebut. Lalu kenapa korban seakan-akan menghindari sesuatu sehingga mengambil jalur yang tidak semestinya?
Jika kecelakaan yang sudah biasanya hanya satu korban yang meninggal dunia, tapi kali ini langsung ada dua korban jiwa. Dikarenakan sudah seringnya terjadi kecelakaan di jembatan tersebut dan ramainya kabar tentang keberadaan batu krokla yang menjadi penyebab atas terjadinya peristiwa-peristiwa kecelakaan tersebut, sudah banyak orang pintar ataupun kiai yang mencoba untuk memindahkan batu ataupun menghancurkan batu tersebut. Akan tetapi semua itu selalu gagal. Tidak terkecuali kedua keluarga korban yang baru saja mengalami kecelakaan di lokasi jembatan tersebut. Mereka pun juga mendatangkan seorang ahli spiritual dan memintanya untuk menghancurkan batu tersebut agar tidak ada lagi yang menjadi korban kecelakaan di tempat itu. Akan tetapi, lagi-lagi usaha itu gagal dan tidak menghasilkan apa-apa. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu. Waktu itu, 1 minggu setelah Lebaran, kembali terjadi peristiwa kecelakaan di jembatan Batu Krok yang melibatkan dua sepeda motor. Peristiwa kecelakaan kali ini melibatkan tetanggaku dengan teman sekolahku sewaktu SMA dulu. Dan dari kecelakaan inilah tetanggaku yang harus kehilangan nyawanya. Namanya Minto. Ya, pemuda pendiam yang tidak suka neko-neko akan tetapi mudah bergaul dengan siapapun. Bisa dibilang, akulah teman dekat yang selama berada di kampung. Karena memang Minto sendiri bekerja di Jakarta dan hanya pulang 1 tahun sekali ketika Lebaran. Rumah Minto sendiri tepat bersebelahan dengan rumahku. Sore hari sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan itu, siang harinya Minto sendiri sempat datang ke rumahku dan mengajak untuk liburan ke suatu tempat wisata perbukitan yang ada di kota kami. Aku yang waktu itu sedang tidur-tiduran di sofa di depan TV, malas keluar rumah karena cuaca yang sangat panas. Aku pun sempat menolak dengan alasan kalau sehabis lebaran seperti ini, biasanya tempat wisata tersebut ramai pengunjung dan jalanan juga macet. Mendengar alasanku itu, entah kenapa Minto sendiri seolah tidak peduli dan dia pun tetap kekeh ingin mengajakku ke tempat wisata yang ia ingin kunjungi. Ayolah, belum tentu tahun depan kita bisa liburan bareng lagi. Itulah salah satu ucapan Minto yang masih aku ingat sampai sekarang. Meskipun waktu itu aku sendiri tidak menyadari kalau itu adalah sebuah pertanda yang ia berikan sebelum meninggal dunia. Dengan rasa malas, akhirnya aku pun menuruti ajakan Minto siang itu. Siang itu, Minto sendiri sudah menunjukkan gelagat yang aneh, di mana kami yang baru saja masuk di tempat wisata itu tak sampai 15 menit, Minto pun sudah kembali mengajakku keluar dan mengajak pindah ke tempat wisata yang lain. Di tempat wisata yang kedua ini pun sama, tak sampai 1 jam kami menikmati tempat wisata di sana, lagi-lagi Minto sudah mengajak aku keluar dari tempat itu. Akhirnya aku pun mengajak Minto untuk pulang saja dan bermain bola voli bersama teman-teman yang lain. Karena memang di setiap sore pemuda di desaku selalu bermain voli. Minto pun mengiyakan ajakanku sore itu. Tanpa pulang dulu ke rumah, sore itu pun kami langsung menuju ke lapangan yang ada di luar desa dan langsung ikut bermain voli. Namun baru 1 set kami ikut bermain bola voli, tiba-tiba Minto berkata kepadaku kalau ia akan mau beli minuman dulu. Mendengar perkataan Minto, aku pun hanya berpesan kepadanya setelah membeli minuman untuk segera balik karena memang kala itu waktu sudah menjelang maghrib. Setelah kepergian Minto, aku sendiri lanjut bermain voli bersama teman-teman yang lain. Dan tak lama berselang, aku dan teman-teman yang lain yang kala itu masih asik bermain voli tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan salah satu teman kami. Ia pun memberitahukan kalau Minto baru saja mengalami kecelakaan di jembatan Krok dan ia sendiri memberitahukan ke keluarga Minto. Mendengarkan hal tersebut, aku dan teman-teman yang lain pun lalu bergegas untuk menuju ke jembatan tempat Minto mengalami kecelakaan. Karena jembatan dengan desaku hanya berjarak sekitar 1 kilometer, tak butuh waktu lama kami pun tiba di sana. Terlihat sudah banyak sekali warga yang berkerumun, akan tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang berani menolong. Sedangkan aku dan teman-temanku sendiri pun langsung mencari keberadaan Minto. Kami sedikit kesulitan mencari keberadaan Minto karena terlihat ada 3 korban yang tergeletak di sana. Ditambah sinar mentari sore yang mulai meremang karena memang sudah hampir masuk waktu maghrib. Akhirnya kami pun berhasil menemukan Minto dalam kondisi yang mengenaskan.
Kaki kirinya remuk hingga hampir putus dengan posisi tengkurap di pematang sawah tepat di samping jalan. Dan tak jauh dari tubuh Minto tergeletaklah sepeda motornya yang sudah rusak parah. Dengan tubuh yang gemetar, aku dan teman-temanku yang lain pun akhirnya mengangkat tubuh Minto dan membarikannya di pinggir jalan. Terlihatlah wajah Minto yang sudah penuh dengan darah. Aku pun melepas kaos yang aku pakai untuk mengelap darah tersebut. Akan tetapi darah yang keluar dari mulut dan hidung Minto terus saja mengalir. Sore itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri yang dalam keadaan sakaratul maut, di mana tarikan nafas yang terlihat berat itu sudah tidak melalui hidung, melainkan lewat mulut. Dengan meneteskan air mata, aku pun terus membisikkan kalimat syahadat di telinganya. Sedangkan salah satu korban yang terlibat kecelakaan dengan Minto pun mulai sadar dan beberapa kali berteriak minta tolong dan mengucap kalimat takbir. Meskipun begitu, warga tetap tidak ada yang berani menolong. Dan entah siapa yang melapor, sesaat kemudian datanglah mobil polisi dan juga ambulans dari puskesmas. Warga pun baru berani menolong para korban. Aku sendiri dan juga teman-temanku lalu bergegas mengangkat tubuh Minto dan memasukkannya ke dalam mobil ambulans untuk segera dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi, belum sampai kami di rumah sakit, Minto sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Waktu itu, aku pun hanya bisa menangisi kematian sahabatku itu. Dan beberapa saat kemudian, kami pun tiba di rumah sakit. Tak berselang lama, keluarga korban pun mulai berdatangan, termasuk keluarga Minto. Kakak, ayah, dan juga ibu Minto yang melihatku duduk di salah satu kursi tunggu yang ada di depan pintu rumah sakit pun tanpa bertanya apapun, seolah-olah mereka sudah tahu kalau Minto telah meninggal dunia. Seketika, ayah dan juga ibu Minto pun menangis, bahkan ibu Minto kala itu sempat pingsan. Karena memang waktu itu Minto yang sudah meninggal di dalam perjalanan, pihak rumah sakit pun langsung mengurus jenazah Minto dan segera dipulangkan ke rumah duka. Dan di malam hari, jenazah Minto pun dimakamkan di malam itu juga. Sedangkan aku sendiri tahu kalau yang terlibat kecelakaan dengan Minto adalah Lisin, teman SMA aku. Di mana waktu itu para tetangga yang bertakziah pun saling membicarakan jika yang terlibat tabrakan dengan Minto adalah anak Bapak Sukar dari desa Tunjung. Yang mana desa Tunjung sendiri itu masih satu kelurahan dengan desaku. Jadi tak heran kalau warganya itu masih saling kenal satu sama lain. Aku pun tak kalah terkejut mendengarkan hal itu karena ketika di tempat kejadian aku sendiri sempat melihat wajah ketiga korban. Akan tetapi aku tidak tahu jika salah satunya itu adalah Lisin yang teman SMA aku. Entah karena memang waktu itu aku yang panik atau karena memang wajah Lisin yang telah berubah sehingga aku pun tidak lagi mengenalinya. Singkat cerita, setelah 3 hari kematian Minto, sore itu aku yang sedang duduk di depan rumah tiba-tiba didatangi oleh Paman Harto. Ya, di mana Paman Harto sendiri adalah paman dari Minto. Aku sempat bertanya, ada keperluan apa beliau mencariku karena memang aku sendiri tidak terlalu akrab dengan beliau. Karena memang rumah kita yang berbeda RT sehingga jarang bertemu. Ternyata sore hari itu maksud Paman Harto menemuiku karena nanti malam ia ingin mengajakku ke jembatan Kerok di mana Minto mengalami kecelakaan. Dia pun berkata kalau memang ia masih penasaran atas penyebab kecelakaan keponakannya itu dan ia juga akan mengajak guru spiritualnya. Aku sendiri sempat ragu dengan ajakan Paman Harto kala itu. Akan tetapi karena aku yang juga sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Minto, pada akhirnya aku pun mengiyakan ajakan dari Paman Harto. Akhirnya tengah malam pun tiba. Karena sore itu kami yang sudah berjanjian. Malam itu Paman Harto pun datang menghampiri aku di rumah. Dan benar saja, Paman Harto kala itu datang bersama seorang kakek tua. Ia pun lalu memperkenalkan kepadaku yang akhirnya aku tahu kalau kakek itu bernama Mbah Kardi. Ya, Mbah Kardi adalah guru spiritual dari Paman Harto. Namun, aku sendiri tidak tahu orang mana. Yang pasti, dia bukan dari warga desaku. Aku yang mengendarai sepeda motorku dan Paman Harto yang berboncengan dengan Mbah Kardi malam itu pun langsung menuju ke jembatan. Entah dari mana Mbah Kardi tahu soal batu itu. Yang pasti ketika kami baru saja sampai, Mbah Kardi pun langsung menuju ke tempat batu itu berada. Dan karena waktu itu kami tidak membawa senter, akhirnya aku pun menggunakan senter yang ada di handphoneku untuk bisa melihat batu kerok tersebut. Nampaklah sebuah batu bulat sebesar bola sepak dengan motif sisik ular.
Dan batu itu sendiri sudah mulai tertutup oleh rumputan liar. Bakardi pun mulai menyingkirkan rumput-rumput yang menutupinya. Bakardi pun lanjut mengajak kami untuk duduk di dekat batu tersebut. Disusul kemudian, Bakardi yang sedang duduk bersila pun terlihat mulutnya mulai berkomat-kamit membaca sebuah mantra. Sesaat kemudian, suasana malam itu pun mulai terasa aneh, di mana yang awalnya suara jangkrik dan binatang malam terdengar bising tiba-tiba saja berhenti. Hembusan angin malam itu yang awalnya serasa menusuk tulang pun seketika berhenti berhembus, sehingga semakin menambah suasana mencekam malam itu. Sampai tiba-tiba, sayup-sayup telingaku pun mendengar suara auman harimau. Bahkan, suara itu seolah terdengar tidak hanya sekali, akan tetapi berulang-ulang kali. Senter di handphoneku kembali aku nyalakan dan mataku pun celingukan melihat sekeliling, mencoba mencari dari mana auman suara harimau itu berasal. Aku tidak melihat sosok harimau tersebut, sedangkan suara auman harimau itu terus saja terdengar. Sedangkan aku melihat Paman Harto dan juga Mbah Kardi yang masih terus duduk bersila dengan menutup kedua matanya. Cukup lama kami berada di sana, sampai pada akhirnya suara harimau itu pun perlahan-lahan hilang dengan sendirinya. Kemudian, Paman Harto dan juga Mbah Kardi pun membuka matanya, lalu berdiri dari tempatnya ia duduk. Aku mengira jika malam itu kami akan menghancurkan batu kerok tersebut. Ternyata dugaanku salah. Paman Harto dan Mbak Kardi pun langsung mengajak aku pulang. Paman Harto dan Mbak Kardi pun tidak langsung pulang ke rumahnya. Akan tetapi mereka mengantarkanku terlebih dahulu hingga sampai ke rumah. Dan ketika sampai di depan rumah, aku pun lalu bertanya, apa yang Mbak Kardi dan Paman Harto lihat ketika di batu kerok tadi? Paman Harto pun lalu menjelaskan, jika penyebab kecelakaan Minto sore itu adalah dikarenakan ia berusaha menghindari seorang kakek tua yang sedang menggembala harimau. Dalam penglihatan Minto sore itu, dalam keadaan ngebut, tiba-tiba saja ia melihat sesosok kakek tua yang berjalan dengan 5 ekor harimau di depannya. Sehingga Minto yang terkejut dengan penampakan kakek tua dan harimaunya itu pun berusaha menghindarinya dengan mengambil jalur yang ada di sebelah kanan. Namun naas, di saat bersamaan ada kedua pemuda yang berboncengan dengan sepeda motor dari arah berlawanan, sehingga tabrakan pun tak lagi terhindarkan. Aku pun lanjut bertanya kepada Paman Harto, apakah benar semua peristiwa kecelakaan yang terjadi di jembatan tersebut ada kaitannya dengan batu kerok? Mendengar pertanyaanku, Paman Harto pun hanya terdiam, seolah ia enggan untuk menjawabnya. Sampai pada akhirnya, Bakardilah yang menjawab pertanyaanku. Bakardi menjawab, kalau memang semua peristiwa kecelakaan yang sudah terjadi di lokasi jembatan tersebut ada kaitannya dengan batu kerok tersebut. Dan tanpa aku bertanya lebih lanjut soal asal muasal batu tersebut, Bakardi pun lanjut menjelaskan, kalau memang ada seseorang yang sudah sengaja menempatkan batu tersebut di sana. Orang tersebut ternyata adalah pelaku pesugihan. Dan dengan meletakkan batu tersebut, maka jin ataupun siluman yang selama ini ia pintai kekayaan akan mengambil korban dari para pengendara yang melewati jembatan tersebut. Bakardi pun juga menambahkan, jika batu itu tidak akan bisa dihancurkan ataupun dipindahkan kalau korban yang meninggal dunia belum mencapai 9 orang. Ya, itu pun harus laki-laki perjaka. Mendengar penjelasan Bakardi, aku sangat terkejut dan juga penasaran. Lalu aku pun bertanya, siapa sesungguhnya pelaku pesugihan tersebut? Nah, di sini Bakardi dan Paman Harto pun saling tatap. Seakan-akan mereka sama-sama enggan untuk memberitahukannya kepadaku. Pada akhirnya Paman Harto pun menjawab, jika pelaku pesugihan tersebut adalah seorang pengusaha sekaligus orang yang sekarang ini sedang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Dan yang pasti orang itu bukanlah orang daerah sini. Meskipun aku tahu kalau Paman Harto sebenarnya tahu persis siapa orang itu. Akan tetapi entah kenapa ia enggan dan tak mau memberitahukan kepadaku siapakah nama orang tersebut. Setelah dirasa cukup, Paman Harto pun lalu berpamitan kepadaku untuk lanjut mengantarkan guru spiritualnya pulang.
Meskipun aku percaya akan penjelasan dari Paman Harto dan juga Mbak Kardi akan penyebab dari kecelakaan Minto sore itu, tapi aku di sini berencana untuk menemui Lisin temanku dan mencoba mendengarkan penjelasan darinya tentang kronologis yang sebenarnya terjadi sore itu. Singkatnya, setelah 10 hari berlalu, aku yang memang dari kemarin ingin menemui Lisin, pagi itu pun aku berangkat untuk menuju ke rumah Lisin. Dan kebetulan, pagi itu, Lisin yang sedang duduk di kursi roda pun sedang berjemur di depan rumah. Dia pun sedikit terkejut kalau melihat kedatanganku karena memang setelah lulus sekolah, kami berdua sudah jarang bertemu. Aku pun kala itu melihat beberapa luka ringan yang ada di wajah, lengan, tangan, dan juga perban di kaki kanannya. Ternyata dalam kecelakaan sore itu Lisin sendiri mengalami patah tulang di kaki kirinya. Dan dari Lisinlah akhirnya aku benar-benar tahu yang sebenarnya tentang kecelakaan yang menyebabkan sahabatku Minto meninggal dunia. Lisin pun bercerita kalau sore itu ia dengan temannya yang bernama Irfan baru saja selesai makan bakso di warung bakso langganan mereka. Dan ketika dalam perjalanan pulang, karena waktu itu kondisi sedang sepi, Irfan pun lalu memacu sepeda motornya dengan sangat kencang. Dan dari arah depan tiba-tiba muncullah Minto yang kala itu juga mengendarai sepeda motor yang sama-sama dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi entah kenapa, ketika jarak mereka sudah semakin dekat, Minto justru mengambil jalur sebelah kiri sehingga Irfan sendiri tak bisa lagi menghindar dan terjadilah tabrakan maut di sore hari itu. Sedangkan Lisin sendiri waktu itu pun sempat melompat terlebih dahulu sebelum terjadinya tabrakan, dan karena ia yang terjatuh dengan kencang ke aspal itulah hingga menyebabkan kaki kirinya patah. Setelah mendengarkan Lisin berkisah, aku pun mencoba bertanya kepadanya, apakah ia sempat melihat sosok aneh ataupun penampakan sebelum peristiwa kecelakaan kala itu. Lisin pun menjawab kalau ia tidak melihat apa-apa, kan tetapi setelah ia terjatuh dan perlahan-lahan mulai kehilangan kesadarannya, kala itu ia sempat mendengar suara auman harimau. Meskipun suaranya tidak terlalu jelas. Dan ia sendiri pun dengan pandangan yang mulai memudar melihat ada sosok kakek tua berpakaian serba hitam sedang berdiri di dekatnya. Pada akhirnya ia pun benar-benar kehilangan kesadarannya di sore itu. Aku di sini juga sempat menanyakan tentang kondisi Irfan sahabat Lisin. Ternyata menurut cerita Lisin, akibat dari kecelakaan sore itu, Irfan mengalami luka yang sangat parah, di mana tangan kanannya sendiri patah hingga harus diamputasi. Ditambah lagi akibat kerasnya benturan di kepala syaraf otak Irfan pun mulai mengalami kerusakan yang mengakibatkan ia pun harus mengalami kelumpuhan. Setelah mendengar penjelasan dari Lisin, aku pun semakin percaya dengan cerita dari Mbak Kardi akan sosok kakek tua dengan kelima harimaunya yang menjadi penyebab kecelakaan di jembatan Krok. Ditambah lagi malam itu aku juga mendengar dengan jelas suara auman harimau tersebut ketika berada di sana bersama dengan Mbah Kardi dan juga Paman Harso. Akan tetapi, perkataan yang Mbah Kardi sendiri tidak sepenuhnya terbukti. Yang mana waktu itu ia berkata kalau penunggu Batu Krok itu meminta korban nyawa berjumlah 9 orang, namun pada kenyataannya semeninggalnya Minto di jembatan tersebut di tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak pernah ada lagi peristiwa kecelakaan di sana. Dan Batu Krok sendiri sekarang ini sudah tidak ada lagi di bawah jembatan itu, meskipun ada kabar yang beredar menghilangnya batu tersebut dikarenakan si pelaku pesugihan telah meninggal dunia. Selesai. Wow, luar biasa. Ini kisahnya singkat, padat, tapi horornya dapat banget ya. Tentang suatu jembatan, tapi keren. Salah satu yang saya suka dari kisah-kisahnya Mas Oji Pamungkas ini, dia di awal berkisah tentang suatu jembatan ya. Jadi kita semua sudah terfokus ke jembatan, tapi ternyata di situ maknanya bukan masalah jembatan itu ya, tapi ternyata ada sebuah batu di situ yang mana batu itu diletakkan oleh seseorang pelaku pesugihan
yang akhirnya mengambil tumbal dari para pengendara yang lewat. Jadi lagi-lagi pesugihan, harta, tahta itu membutakan dan curang banget ini ya pelaku pesugihan ini. Dia meletakkan batu itu sehingga dia mendapatkan tumbalnya itu random ya di jembatan itu. Jadi dia tidak perlu bersusah payah karena Mas Oji sendiri tidak tahu ya siapa pelaku pesugihan itu. Walaupun kisi-kisinya dia sudah dapat, tapi setimpal sekali dengan apa yang sudah dia perbuat karena jahat banget. Dia ngorbanin masyarakat yang melintas di jembatan itu. Dan sekali lagi kisahnya keren banget Mas Oji dan sangat menghibur. Semoga juga bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor lainnya. Dan mari kita ambil hikmah baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang-buang yang buruknya saja. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa juga di-share ya link video ini ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, agar teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya bisa ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilo bercerita kami upload di setiap jam 10 malam. Lalu ada Ilo Ekstrim yang akan kami upload di setiap jam 1 siang. Dan untuk Ekstrim Movie yang akan kami upload di setiap jam 7 malam. Jadi kami hanya memiliki 3 channel yang kami upload di setiap harinya. Selain 3 channel itu tidak ada lagi ya. Jadi bukan ada channelnya, karena banyak teman-teman juga masih laporan di komen maupun di WA kami bahwa ada beberapa channel yang mengupload video-video yang sudah kami upload. Jadi kami tidak pernah mengupload video yang sudah kami upload di channel. Misalkan dari Extreme Movie tidak mungkin kami upload lagi di Ilo Bercerita ataupun sebaliknya. Jadi 3 video dalam satu hari yang kami upload itu adalah video-video fresh untuk teman-teman semua. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang mau kirim-kirim kisah ya yang bertemakan horor misteri, silakan bisa dikirimkan ke kami. Bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Ya silakan bisa dikirimkan lewat tulisan boleh, lewat rekaman suara, voice note boleh, bebas ya, senyamannya teman-teman saja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum kami bawakan, mohon bersabar ya, karena masih harus dalam proses penggarapan terlebih dahulu. Dan insya Allah kami akan membawakan keseluruhan satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya mungkin saya ada kesalahan dalam berkata-kata, atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.